Seiring balam jo barabah lalu bala mandi, seiring salam dan jo sambah lalu salam kembali. Tak kalau ambo kamarambah, ladang urang koto marapak, batang baringin patah tatimpo. Tak kalau wanipin kamanyambah, sambah tahun tua, kakakanda ambo, Bapak Haji Marlis MM, sarato urang narami. Gunung Nago di Pawalimo, nampak nandari Kampusunan. Tolong jawe salam dari ambo Firman Wanipin, walau kita nak jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Mamak Bana. Nenek Mamak dah. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini narasumber kita adalah seseorang yang hari ini menurut saya tidak asing lagi. Beliau ini mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 2 periode, 2009 dan 2019. Ya Om? Ya. Kemudian beliau ini adalah founder Alinea Fund and Resort, dan juga beliau hari ini juga ketua DPW BPI KPNPA RI Provinsi Sumatera Barat. Adalah sebagai ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah Bapak Haji Marlis MM. Selamat siang Om. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama Om Marlis, ya, saya ucapkan selamat datang Om di Celoteh Wanipin. Memang ini beberapa waktu yang lalu memang saya akan ada rencananya, memang termasuk Pak Marlis akan kita undang sebagai narasumber kita. Gimana supaya masyarakat Sumatera Barat tahu nih, apa sekarang kegiatan seorang Haji Marlis MM saat ini, kan begitu. Setelah keluar dari lembaga terhormat. Setelah keluar dari Dewan Terhormat. Ya. Dan kemarin 2024 juga bertarung. Iya, betul. Iya. Dan tentunya mereka kepengen tahu apa yang Pak Marlis lakukan. Dan saya dapat info kabarnya, Pak Marlis kan, Om Marlis ketua sebuah lembaga, namanya kan BPI KPNPA RI. Ya. Nah, ini kan merupakan sebuah badan peneliti, ya, kekayaan penyelenggara negara, ya, kemudian juga pengawasan anggaran. ya. Artinya ini sebuah lembaga independen yang saat ini kan Pak Marlis sebagai ketuanya di Sumbar. Ya. Dan juga para pemirsa kepengen tahu nih Om, ini apa ini BPI? Makhluk apa ini? Makhluk apa? Apa jenisnya ini, kan begitu? Datang-datang sudah muncul aja. Ya, datang-datang ini kan heboh. juga kabarnya belum dilantik. Belum. Tapi sudah bikin heboh ini, Ya. Om Marlis ini. Mungkin Om perlu jelaskan nih Om, apa ini BPI KPNPA RI ini Om, yang di Sumbar ini, yang Om sebagai ketua. Kemana arahnya ini Om? Ya. Baik, terima kasih Wanipin. Celoteh Wanipin ini sudah lama saya mengikuti. Luar biasa kreativitas Wanipin, memang hebat. Tidak salah lah sebagai dedengkot marketing Sumatera Barat. Hari ini saya diundang, terima kasih, untuk bercerita tentang salah satu NGO yang baru hadir di Sumatera Barat dan kebetulan diamanahkan kepada kami sebagai ketuanya. Tapi sebelum itu izinkan saya, karena ada pertanyaan tadi, apa sih yang dilakukan Marlis setelah keluar dari DPRD? Nah, kondisi 2019 kami keluar dari DPRD itu kan berhadapan dengan COVID. Nah, bagi orang COVID itu adalah musibah ya. Bagi saya itu adalah rahmat. Kami mendapatkan kesempatan luar biasa, sehingga kami diberikan semacam ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ruang usaha yang luar biasa. Kami mungkin penyedia rapid test terbesar di Indonesia waktu itu, sampai ke Yogyakarta, Palembang, Jakarta, dan berbagai daerah di Indonesia. Nah, begitu COVID berakhir, kami mencoba melakukan investasi di Dharmasraya, di daerah yang jauh sekali di selatan Sumatera Barat, berbatasan dengan Jambi, mendirikan sebuah usaha di situ, namanya Alinea Fund and Resort.
Alhamdulillah hari ini sudah mulai dikenal oleh Sumatera Barat adalah sebuah destinasi wisata yang terlengkap dan terunik di dunia. Ini Wan Ipin mesti sekali-sekali ke situ. Harus main di sana. Harus main di situ. Jadi bukan hanya objek wisata, tetapi juga di situ ada edukasi. Kita juga mendirikan sekolah alam, namanya Arroyan Alinia. Nah hebatnya begitu kita mulai langsung kelas 4 SD. Langsung jadi, kelas 4? Dari TK, kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4 langsung. Jadi baru berapa bulan kita sudah punya murid sampai kelas 4 SD. Hebat sekali. Jadi sekali waktu kita undang Wan Ipin dengan celotehnya untuk siap mampir di Alinia. Insya Allah Om, kita akan. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan Wan Ipin tadi, apa sih BPI itu? Makhluk apa sih? BPI itu adalah singkatan dari Badan Peneliti Independen, Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia. Nah, ini adalah sebuah NGO atau LSM yang didirikan tahun 2015 di Jakarta dan kemudian sudah menyebar di seluruh Indonesia. Sebetulnya di Sumatera Barat tahun 2015 itu sudah ada di Sumbar. Saya pertama ditawarkan ketika masih anggota DPRD untuk menjadi ketua waktu itu. Cuman saya dengan dengan berat hati mengatakan tidak mungkin karena saya masih berstatus sebagai anggota dewan itu. Sehingga dicarilah orang lain kalau tidak salah, tapi entah kenapa sehingga waktu itu organisasi ini dibekukan. Nah, tempo hari beberapa waktu yang lalu saya ketemu lagi dengan ketua umumnya dan meminta kembali saya untuk memimpin organisasi ini di Sumatera Barat. Nah, berdasarkan mandat yang diberikan, saya komunikasikan dengan teman-teman di sini. Orang-orang yang menurut saya merdeka lah. Tidak tergantung hidupnya kepada dana pemerintah dan tidak punya beban untuk berbicara di publik dan tidak punya kaitan emosional dengan proyek-proyek pemerintah. Nah, ketika itu kami komunikasikan dan rekan-rekan itu sangat respon sekali. Itu adalah orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang mempunyai nama baik di Sumatera Barat. Maka kami akhirnya sepakat untuk membentuk itu. Kita lakukanlah rapat, kemudian kita susun kepengurusan melalui sebuah musyawarah, kita teruskan ke pusat dan tanggal 12 kemarin itu, tanggal 12 Agustus keluarlah SK kami. Jadi SK udah keluar nih? Sudah, SK sudah keluar dan yang aslinya belum kami terima ini. Baru melalui media sosial. Baru dikirimkan soft copy-nya dan berdasarkan SK itu kami lakukanlah rapat lengkap untuk menyusun panitia pelantikan. Insya Allah pelantikan nanti baru tanggal 11 September. Jadi kami ini belum dilantik. Belum dilantik ini? Ini kok organisasi kegadang-gadangan sebenarnya. Belum dilantik tapi kita sudah bergerak. Artinya kalau saya melihat dan mendengar dan juga memperhatikan nih Om Marlis, bahwa kelahiran BPI ini cukup luar biasa. Ini belum dilantik saja sudah banyak kabarnya kasus-kasus yang Om ungkap ini, ya kan? Jadi begini, ada semangat luar biasa dari teman-teman dan begitu kita menyampaikan kepada publik melalui pemberitaan bahwa hari ini sudah lahir di Sumatera Barat sebuah lembaga baru dengan nama ini, dengan susunan kepengurusan ini dan tujuan kami seperti ini. Dan luar biasa Wan Ipin, orang datang memberikan data kepada kami. Dan kami tidak pernah menduga itu. Bayangkan hampir setiap hari kami menerima data tentang penyelewengan anggaran negara di Provinsi Sumatera Barat ini. Baik dalam bentuk anggaran proyek, penggunaan-penggunaan yang lainnya, baik itu di level Sumatera Barat maupun di kabupaten kota, maupun juga proyek-proyek nasional yang ada, strategis nasional yang ada di sini. Sehingga dari data kami hari ini sudah ada 11 kasus yang kami coba tindak lanjuti dari sekian puluh kasus yang sudah masuk ke lembaga kita. Tapi kami juga mencoba menganalisa apakah ini terus bisa kita teruskan atau tidak. Nah sekarang sebelum kita masuk ke kasus, izinkan saya menceritakan tentang apa sih tujuan dari apa ini? Dari organisasi ini. Ya tentu kita tidak muluk-muluk bahwa musuh utama sekarang kita di negara Republik Indonesia itu adalah kemiskinan. Yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah korupsi. Maka korupsi itu masuk kategori adalah apa namanya? Bahaya atau gimana? Ya kalau dikatakan itu adalah penyakit yang sudah sangat
parah ya. Nah, tentu kami dengan nama lembaga ini adalah Badan Peneliti Independen. Jadi kami melakukan tugas secara independen, meminta data, kemudian menganalisa, melakukan penelitian, kemudian merumuskan, mengkonstruksi kasus, dan kemudian menindaklanjutinya. Nah, kemudian apa yang kami tindaklanjuti dari kasus-kasus itu? Yang pertama tentu ada enggak pejabat di Republik Indonesia atau di Sumatera Barat ini yang kekayaannya menyolok. Tapi biasanya pejabat kita ini kan pintar nih, nyimpan kekayaan ini. Mudah-mudahan tidak ada yang menyolok. Dan kita punya data LHKPN seluruh pejabat di Sumatera Barat nih. Dan kita bisa langsung online untuk mendapatkan LHKPN. Om Marlis, ini berebut ngomong kita nih. Baru mengecek nah Om. Jadi saya Om bilang bahwa BPI KPNPA RI sudah punya data dari KPK terkait dengan LHKPN, berapa kekayaan pejabat di Sumatera Barat. Siapapun pejabat dan apapun jabatan di Sumatera Barat ini itu ada. Luar biasa. Dan kita punya. Wah, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, ini warning ini bagi para pejabat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Waspadalah. Enggak usah. Jangan ditakutin nih Om. Nah, kan Wanipin ngomong nih. Kenapa? Karena memang ini saya lihat bahwa ini independen. Om tidak ada kepentingan di sini. Cuma ini kan rasa. Rasa seorang Haji Marlis bagaimana mengungkap Provinsi Sumatera Barat ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Mudah-mudahan lebih baik. Tingkat korupsinya tidak separah ini kan seperti itu. Nah, yang kedua tugas kita itu adalah dalam hal pengawasan anggaran. Nah, ini yang berat. Mulai dari APBD, dana BOS, sampai ke dana desa. Ini kan sebetulnya sudah ada pihak yang mengawasi. Kalau di pemerintah daerah nama ada inspektorat. Kemudian kalau di aparat hukum ada polisi dan ada kejaksaan. Kemudian dari masyarakat ada LSM dan ada wartawan. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Nah, kami tidak mengatakan itu bukan tidak efektif, tapi setidak-tidaknya kami coba juga membantu berperan di sini. Bagaimana supaya anggaran yang ada ini betul-betul efektif penggunaannya. Jadi itu kira-kira tujuan dari lembaga ini. Dan insya Allah kami akan ada 1 bulan ke depan di seluruh kabupaten kota. Dan kini sekarang sedang proses pembentukan Dewan Pengurus Daerah. DPD ya Om ya? DPD KNPA RI sekabupaten kota se-Sumatera Barat. Insya Allah bulan depan kita akan lantik serentak, sekaligus kita melakukan pelatihan tentang investigasi, tentang intelijen dan penyelidikan tentang itu dari aparat keamanan. Nah, kemudian apa lagi yang akan kami lakukan? Kami menerima data itu dari berbagai pihak. Yang sebagian besar hari ini kami terima ya tentu dari orang-orang dalam pemerintah yang mungkin merasa puas, yang tidak puas atau melihat ada kejanggalan di situ disampaikan kepada kami. Tapi seluruh data yang kami terima itu tidak serta-merta kami proses. Kami lakukan analisa, maka itulah gunanya Badan Peneliti Independen. Kami melakukan penelitian secara seksama dengan membandingkan berbagai aturan-aturan hukum yang ada, apakah memang terjadi penyelewengan atau tidak. Dan referensi yang lain juga kita terima adalah kita meminta LHP BPK. Jadi secara formal kita meminta LHP BPK Provinsi Sumatera Barat dan seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Sehingga di situ kita akan melihat potret keuangan negara ini di Sumatera Barat pada tahun 2022, 2023, 2024. Kita akan lihat semuanya. Nah, tentu dari situ nanti akan ada kita tindak lanjuti. Nah, kalau memang yang bisa kita persuasif, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki. Tentu tugas kami adalah bagaimana kita juga memberikan perbaikan pada kondisi anggaran negara ini. Tetapi apabila memang kita rasa bahwa penggunaan anggaran ini sudah jauh melenceng, maka apa boleh buat, tentu tugas kita adalah melaporkan kepada aparat hukum. Nah, kira-kira seperti itu nih konstruksi keberadaan BPI KPNPA Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Om, gini Om, orang banyak juga bilang nih Om bahwa sebuah LSM itu keberadaannya di Sumatera Barat atau dimanapun berada, itu kata orang juga seperti angin-angin cahaya Om. Ya pasti. Nah, jadi intinya atau tukang peras juga artinya ini misalnya ada seorang pejabat
Ya, dijadikannya kadang-kadang temukan sebuah kasus ATM. Nah, ini gimana? ATM. Ya, ini gimana nih Om dengan BPI, KPN, PARI? Apakah tidak akan sama dengan LSM sebelumnya atau tidak, atau gimana nih Om Adlis? Ya, ini kan itu perlu juga nih Om. Ya. Betul. Ya. Situasi psikologis di masyarakat seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang terjadi seperti itu dari dulu. Ada kasus, kemudian dinegosiasikan, 86 ya. Kemudian selesai, tenggelam dia. Ya. Nah, kami mencoba dengan kesepakatan bersama, maka organisasi ini kita tidak mempunyai asas demokrasi yang luas, tapi kita sistem komando. Jadi bagi ada pengurus BPI baik di provinsi, di kabupaten kota yang melakukan tindakan tercelah, apakah memeras, apakah meminta uang atau menerima sesuatu dari pejabat negara yang berstatus sedang kita lakukan penelitian, maka kita langsung akan pecat. Dan itu sudah dapat perintah langsung dari Ketua Umum di pusat. Kalau ada yang seperti itu, maka kita langsung usulkan untuk penggantiannya. Karena memang kita tidak ada toleransi di situ. Maka kami bersepakat untuk bisa bekerja secara profesional. Bagaimana profesional? Ketika kami menemukan ada satu informasi di satu institusi pemerintah, maka kami tidak datang. Kami kirim surat. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 7 ayat 1 mengharuskan institusi pemerintah menyediakan dan memberikan informasi publik yang diminta secara formal. Nah, maka kita gunakan pasal 7 ayat 1 itu kepada seluruh instansi pemerintah. Ketika kami ada menemukan sesuatu, kami tanyakan, mohon informasi seperti ini. Dan hukumnya wajib bagi institusi pemerintah itu untuk memberikan. Nah, disitulah barangkali mungkin kami akan teliti apakah memang terjadi penyelewengan atau tidak. Nah, kita akan konsultasi dengan aparat hukum, apakah betul ini sudah masuk ranah pidana atau tidak. Ketika ini ranah pidana, apakah ini LHP BPK atau tidak. Ketika LHP BPK sudah ditemukan ada kerugian keuangan negara, dalam 60 hari mereka harus mengembalikan. Ketika mereka tidak menggunakan kesempatan itu, maka otomatis kita akan laporkan ke polisi. Jadi dia tindak pidana. Nah, jadi semacam edukasi lah. Dan kemudian kita juga akan mendirikan pos bantuan hukum BPI di seluruh Sumatera Barat, sehingga masyarakat yang terdampak masalah-masalah ini kita akan melakukan pembelaan yang menurut kita memang pantas kita bela. Tapi kalau kasus yang kita adukan ya nggak mungkin kita bela. Nah, tapi ada kadang-kadang kasus masyarakat itu dikriminalisasi, dizalimi, atau barangkali mungkin ada orang sakit hati dilaporkan kemudian diproses, maka mungkin tugas Posbakum kita BPI, karena di dalam kepengurusan kita ini lengkap Pak Wanipin. Ada pengacara, ada jurnalis, ada politikus, ada pengusaha, ada mantan jaksa, ada mantan tentara, ada mantan polisi, ada tokoh masyarakat, ada nenek mama, dan ada pemuda. Berarti lengkap ya? Lengkap. Dan organ kita yang lebih hebatnya, kita punya tim investigasi, kita punya tim IT dan tim media, kemudian kita punya tim gerak cepat untuk demo. Kalau memang dianggap institusi pemerintah itu nyeleneh, kemudian mengabaikan laporan kita, maka kita menggunakan, dan kita punya tim untuk mendemo itu. Kemudian kita juga punya tim hukum yang akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak yang kita anggap perlu dilaporkan atau lakukan kajian hukum. Yang terakhir kita punya tim pakar, tim ahli. Jadi tidak bisa kami saja menafsirkan bahwa ini sudah terkategori tindak pidana korupsi atau belum. Maka ahli-ahli kita minta dari berbagai perguruan tinggi, dan kemudian kita minta daripada para hukum, pakar-pakar hukum untuk membantu kami dalam merumuskan konstruksi masalah, sehingga kita bekerja betul-betul profesional. Betul. Gitu Pak Wanipin. Berarti memang ini BPI, KPN, PARI ini memang luar biasa ini. Kalau saya lihat dari paparan Om tadi, ini profesional ini. Ya, kita berusaha untuk profesional. Artinya dengan keberadaan ini kan juga membuat bahwa sebagai penyelenggara negara dan pengawas anggaran harus betul-betul berjalan sesuai koridor ya Om ya? Sesuai dengan aturan yang ada. Ya, Om. Jadi gini, ini ada sebuah institusi di pemerintah, ya kan? Kata Om tadi bahwa timnya BPI, KPN, PA ini kan tidak datang langsung, tapi menyurati.
Nah, jika seandainya Iya. selama ini kan banyak orang kadang-kadang abai dengan surat. Iya. Ketika surat pertama Om datang, Iya. masih diabaikan, Tidak diindahkan. tidak diindahkan. Surat yang kedua juga, padahal Iya. sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik, Iya. ini wajib dibalas. Ini Iya. apa tindakan BPI, KPNP HRI ini terhadap ini contoh, Iya, ini contoh ini. betul, betul. Undang-undang itu sudah membuat prosedur yang bisa diikuti ketika surat pertama, surat kedua tidak ditanggapi oleh institusi pemerintah itu, maka ada Komisi Informasi Publik. Kita akan melaporkan ke situ dan kita akan bersidang di situ. Dan ketika nanti komisioner memutuskan bahwa yang kita minta itu tidak hal yang dikecualikan, maka wajib hukumnya institusi pemerintah itu memberikan data. Contoh, kita meminta kontrak, wajib diberikan karena itu bukan dikecualikan. Iya, siapa yang mengerjakan, berapa harganya, harus jelas. Jelas. Dan itu yang kita lakukan hari ini. Jadi ke berbagai institusi pemerintah kita kirimkan surat dan termasuk pada Pak Gubernur sendiri. Nanti kita jelaskan satu persatu kasus yang sedang kita tangani hari ini. Nah, ini mungkin selama ini tidak menjadi pikiran orang gitu. Contoh, tahun 2019 terjadi kerusuhan di Papua yang terdampak kepada masyarakat Minangkabau. Nah, karena ini mengganggu keselamatan masyarakat warga Minang di situ, akhirnya pemerintah provinsi berpikir bagaimana menghijrahkan, memulangkan dulu, diamankan dari situ. Zaman itu almarhum Bapak Nasrul Abid bersama dengan pemerintah daerah mengumpulkan donasi dari berbagai pihak. Ada yang dari perantau, ada dari BUMN, ada dari masyarakat umum. Kemudian ada sebagian dana itu yang diantarkan oleh Pak Nasrul Abid waktu itu ke situ kan, bersama dengan saudara Andri Rasiadi dan tim dari pemerintah provinsi. Kapan dilaporkan dana ini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Termasuk juga kemarin Galodo dan banjir bandang yang terjadi di daerah kita yang 2024 ini. Orang juga menyumbang, memberikan donasi. Tetapi bagaimana Pak Gubernur tidak memberikan laporan? Ini bukan uang pribadi, uang masyarakat yang harus dilaporkan kepada masyarakat. Dan itu kita minta hari ini. Siapa yang pernah bertanya ini DPRD? Kemana ini DPRD wakil rakyat kita? Mestinya mereka yang menanyakan ini. Memang. Nah, sekarang BPI yang tampil ke depan menanyakan itu. Nah, contoh itu. Ini kan tidak pernah dilihat orang ini. Padahal ini adalah sumbangan masyarakat yang disalurkan melalui pemerintah. Dan kemudian pemerintah berkewajiban menyalurkan itu kepada orang yang memang membutuhkan. Tetapi setelah itu dilaporkan. 1 rupiah sumbangan ini mesti dilaporkan. Karena ini bukan uang pribadi. Ini uang sumbangan. Amanah dari masyarakat. Dari warga. Ya, betul. Dan sejauh ini memang saya dengar tidak ada pelaporan. Tidak ada. Dan memang, kalaupun ada mungkin parsial lah. Dikirimkan kepada orang yang menyumbang. Tidak ada juga orang yang menanyakan itu. Baru BPI menurut saya. Betul. DPRD sendiri saya tanya kenapa. Ini sebetulnya kan tugas dewan ini. Tugas DPRD. Mestinya ini menjadi referensi DPRD untuk menanyakan sebagai wakil rakyat. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, itulah bincang-bincang kita dengan Om Marlis. Jadi BPI hari ini akan dilantik ya Om ya? Insya Allah tanggal 11 September tahun 2024. Dan kita juga undang KPK, Kapolda dan Kajati untuk sebagai narasumber. Karena kita diskusi Pak. Ada acara. Dan Celoteh Wanipin pasti kita undang. Siap Om, siap ya. Naik oto ke Padang Panjang, babuta jalan ke Pandesike, mandaruah balam tigo gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan nyusingke, ambil sajo nan paguno. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, terima kasih Om.